Mau tanya, kalau untuk breeding anjing, kita dari kecil dulu deh, kalau untuk ras kecil itu jantan sama betina bagusnya di usia berapa dok? Mulai breeding? Ini mulainya dari breeding terah kecil ya? Ya, dari terah kecil dulu. Kalau terah kecil itu biasanya breeding akan ngambil betina yang nggak kecil. Yang ukurannya nggak kecil ya? Ya, jadi misalkan pudel betina yang mau diambil, biasanya memang pudel yang nggak kecil. Yang size-nya nanggung lah. Cukupan. Bukan besar, tapi juga bukan yang kecil. Kalau breeding beli betina kecil, breeder beli betina kecil, itu bukan untuk breeder dia, paling dijual. Atau dia punya anaknya 4, pom 4. Yang betina kecil 1, yang lainnya betina besar. Ini disimpan yang besar. Karena lebih enak untuk breeding ke depannya ya? Enak lebih breeding ke depannya. Menghindari operasi. Dan harganya kan juga lebih mahal kalau yang kecil dijual. Kalau yang besar dijual, loh kok besar pomnya? Lebih menjual yang kecil ya harganya. Iya. Kalau untuk usia dok, kalau untuk terah kecil bagusnya kalau untuk jantan usia berapa, betina usia berapa mulai breeding? Loh kalau mau breeding ini sebenarnya tergantung dari niatannya ya. Maksudnya mau dari awal atau dari tengah-tengah. Karena kalau emang dari tengah-tengah, misalkan Mas Edo beli betina yang usia produktif. Maksudnya usia produktif itu usianya siapnya si anjingnya. Kesiapan kandungannya, kesiapan sperma si jantan itu di usia berapa kalau terah kecil? Untuk dewasa kelamin maksudnya. Dewasa kelamin untuk jantan memang 7 bulan ke atas. Dewasa kelamin untuk betina biasanya 6 bulan ke atas. Tapi untuk masa loop, biasanya untuk terah kecil kadang-kadang ada loopnya yang terlambat. Rata-rata loop betina kecil memang 10 bulan, tapi kan tetap belum boleh dikawinkan. Diperkin harus tahun ya? Ya, diperkin harus 1 tahun ke atas. Kadang-kadang ada juga betina yang 1 tahun 1 bulan baru loop. Nah, kalau tentang mulainya, ini mau mulai beli betina produktif atau mulai dari bayi belinya? Nah, itu berarti saran dokter. Kalau untuk breeder lebih baik untuk memulai itu apakah kita makan waktu lebih lama sedikit, tapi kita kalau beli dari baby kan kita tahu historinya. Betul. Perawatan dari awal kan maksudnya kan. Betul sekali. Kalau beli bekas induk, kalau itu kan beli induk bekas sebenarnya bisa nggak gambling kalau yang jual jujur. Ya mungkin kenal ya, tahu historinya. Iya, misalkan ini waktu melahirkan kemarin sesar misalkan. Nah, berarti kita beli betina sesar. Nah, ini resikonya kan sesar lagi atau anaknya berkurang jumlahnya. Misalkan kemarin yang kemarin sesar anaknya 4. Mungkin kalau masih beli sesar jadi anaknya 3 misalkan. Jadi menurun kan untuk sesar berikutnya. Kalau beli yang dari umur 3 bulan emang lebih lama nunggunya. Tuh nunggu sampai di atas 1 tahun kan. Kalau belum 1 tahun nanti dimari perkin. Tapi rawatannya bisa maksimal ya dok ya? Karena kan perawatan dari kita dari awal. Dan kita tahu sendiri, kita bisa kasih vitamin-vitamin dan dia nggak pernah sakit, nggak pernah distemper, nggak pernah apa, bisa misalkan kita tahu sejarahnya. Oke, nah dok mau tanya nih, kalau untuk anjing betina yang melahirkan ya, itu kalau kita normal itu mulai bahayanya untuk dia kontraksi itu di hari keberapa? Kalau sesar kita mulai ready untuk operasi di hari keberapa? Itu juga beda untuk terah kecil, sedang sama besar ya. Jadi rata-ratanya memang rata-rata 60 hari misalkan rata-rata. Tapi untuk terah kecil rata-rata 60-61 misalkan. Untuk terah sedang bisa agak panjang lagi 62-63. Oh lebih panjang. Lebih panjang ya. Terus untuk terah besar kayak Rottweiler itu bisa 64-65 kadang-kadang baru brojol. Oh baru kontraksi ya? Baru kontraksi. Jadi kalau di rata-rata memang 58 sampai 65 dari kawin kedua. Dari kawin kedua ya? 58 sampai 65 hari itu normal. Normal maksudnya dia bisa lahir di 58, bisa lahir ke 59 atau lahir ke 65 pun masih aman. Maksudnya jangan buru-buru sesar, kecuali dia ada tanda-tanda. Yang nggak aman yang jaga ya, ngantuk ya dok ya? Yang nggak aman yang jaga 24 jam ini. Jadi teman-teman yang lain-lain biasanya, dok sudah hari ke-60, glodak dititipin sini. Kita yang melehan. Tapi kan kita jadi lebih safe ya. Oh kayaknya nanti malam nih. Daripada ditunggu di rumah, kadang-kadang klien juga nggak jujur. Dok ini baru ngeden-ngeden. Padahal kita periksa sudah hijau semua. Terus kita sesar udah mati. Udah beracun ya soalnya. Udah mati. Iya lah. Untungnya di sini kita punya OSG. Jadi dengan adanya OSG, membantu. Yang mau sesar yang tidak dititipin sini, saya OSG dulu.
Oke. Nah, masih hidup apa mati? Oh, kalau udah mati langsung buka aja. Nah, enggak, kalau sudah mati tetap memang harus buka. Tapi kan ada keterangan, Pak, ini anaknya sudah mati, jantungnya sudah nggak ada. Kalau kita sesar, ya udah mati, jangan protes. Nah, biasanya dokter ini loh sesar kok mati? Loh ini udah mati sebelum sesar. Ada buktinya dulu kan dok? Ada USG. Jadi klien lebih puas. Lah kita dulu kan nggak tahu. Ada juga yang jumlah anak juga kadang-kadang problem. Dok, ini saya USG di tempat lain, di dokter A misalkan. Anaknya 5 ini. Karena kita punya X-ray, saya X-ray ya. Kalau USG kita nggak bisa pasti ngitung jumlah anaknya. Karena saya punya X-ray, saya X-ray. 1, 2, 3, 4. Loh anaknya 4. Loh katanya 5. Lah untung saya ada X-ray-nya. ada saya hasil X-ray. Anaknya 4. Coba kalau saya tetap percaya anaknya 5. Itu kan kelihatan tulang-tulangnya kan? Tulang iya, anak, kita hitung jumlah kepalanya toh. Lah kalau dulu sebelum di sini Mas, waktu saya masih di tempat lain kan USG, dok anaknya 5. Wah, nggak percaya saya. Bu, Pak, ikut sesar ya, ikut di samping saya. Ya. Sesar, 1, 2, 3, 4 toh. Nggak ada lagi dah dok, nggak ada. Kalau sekarang ini udah nggak boleh Kalau ya? sekarang sesar di dalam, sudah nggak boleh. Ownernya harus nunggu. Iya, sebenarnya ada undang-undang ITE, jadi pemilik anjing itu mempunyai hak milik sebenarnya. Jadi kita pun sebenarnya nggak boleh foto, nggak boleh rekam anjing yang bukan anjing yang bukan miliknya. ownernya? Iya. Oke. Apalagi kemudian misalkan direkam kemudian disiarkan, loh itu anjing saya kok disiarkan. Ada yang nggak mau. Kecuali sudah izin ya? Iya, kecuali boleh sudah untuk izin. Dokumentasi, Iya. ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan ada juga yang mereka merahasiakan kelahirannya misalkan dari orang tuanya kayak dari keluarganya kayak, loh anjingmu kok melahirkan ini loh buktinya di tempat dokter Rudi. Saya yang kena, dokter Rudi kok foto-foto bukan anu miliknya. Ya? Jadi itu nggak boleh. Jadi makanya kita pasang undang-undang apa ini karena memang ada undang-undangnya. Jadi hari ini kita bisa ngerekam gini karena memang tidak ada eksekusi ya? Iya. Tidak ada tindakan. Jadi misalkan saya foto pas sesar gitu ya, terus kemudian kita share di Facebook atau di apa misalnya gitu, orangnya bisa marah kalau aku tanpa izin. Kalau tanpa izin ya? Nah, loh dok, kok ini anjingnya tuh habis sesar mau tak jual gitu loh. Nah, sebenarnya kan dia jadi memang jadi kayak mau menutupi sih. Tapi itu ya haknya dia tapi sih. Haknya dia kan. Betul. Mau saya jual kok ini jadinya nggak laku nanti ini kalau sesar dijual. Jadi saling menjaga privasi iya, satu sama lain. Tapi itu memang hak miliknya. Kita nggak boleh. Makanya kita pasang ini kalau ada yang pasien nggak boleh mutu ya, karena memang hak bukan miliknya. Jadi memang udah ada undang-undangnya, dok? Iya, sudah ada undang-undangnya seperti itu. Oke, kalau untuk next pertanyaannya, nah ini dok, kalau anjing ya contoh ya anjing yang kayak bulldog-bulldogan ini kan sering sekali, bukan sering malah pasti operasi ya dok? Nggak pasti sih. Masih ada yang normal. Masih ada. Tapi sebagian besar operasi. Iya, mungkin 95% sesar ya. Nah, itu saya mau tanya, itu dia boleh semasa hidupnya, dia boleh breeding berapa kali dok? Kalau untuk anjing yang kasusnya per case dia operasi terus untuk beranak. Kalau untuk anjing bully, saya sendiri pernah sesar sampai 6 kali pada anjing yang sama. 6 kali sama anjing yang sama? Bully. Masih oke itu dok ya? Habis itu dijual. Ya Pak, apa? Itu 6 kali sesar. Tapi kalau menurut dokter bijaksananya? Ya selama saya yang sesar kemudian saya yakin ini bisa, ya oke terus. Tapi untuk yang kalau kita juga mikirin nih anjingnya biar nggak terlalu resiko juga. Tapi untuk yang ketujuh saya kok nggak yakin. Nggak yakin ya? Jadi sementara paling banyak 6. Rekornya 6 kali ya? Untuk saya, mungkin teman-teman dokter lain ada yang sampai 7 atau 8, saya nggak tahu sih. Tapi setiap operasi kalau mau di breeding lagi harus skip ya? Nggak mesti juga. Oh berarti 1 tahun 2 kali juga bisa? Bisa. Kalau kondisi anjingnya memungkinkan ya? Mungkin. Jadi biasanya sih 2 kali berturut-turut, 1 kali istirahat. 2 kali berturut-turut, 1 kali istirahat. 2 skip 1 ya? Iya, bisa. Oke. Terus... Malah saya pernah anjing pom itu 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut? Kita sudah suruh skip, orangnya, oh dok kebobolan. Oh sudah, ini yang ketiga ya Pak. Oke. Oh dok kebobolan lagi. Oh ini yang keempat loh Pak, jangan di skip ya Pak. Oh dok kebobolan, ini sengaja katanya sih. Jadi 5 kali berturut-turut dan sampai akhirnya Pak, ini sudah 5 kali berturut-turut loh ya. Saya nggak mau yang ke-6, pokoknya sesar ke-6 saya nggak mau. Ini sudah 5 kali berturut-turut. Itu berarti kejar setoran, bukan kebobolan. Itu yang nggak tahu itu.
Oh ya, sama saya ini mau tanya dok, kan kadang untuk anjing betina itu sering sekali ada lendir-lendir yang bermasalah itu loh dok. Nah itu penyebabnya apa? Karena dulu saya pernah ngalami beberapa kali. Maksudnya infeksi kandungan. Iya, akhirnya kan keluar lendir. Ya, jadi biasanya itu terjadi waktu serviksnya terbuka. Serviks terbuka ini waktu anjingnya birahi atau loop. Oh malah itu muasalnya dari dia loop ya? Ya. Penyebabnya? Karena waktu loop kan serviksnya terbuka. Karena harus siap untuk menerima sperma. Betul. Lah kalau tertutup lah nggak hamil-hamil. Namanya loopnya anjing atau birahinya anjing itu ekstrim. Makanya kan terbuka semua. Nah waktu terbuka itu semua bisa masuk. Sperma bisa masuk, kuman bisa masuk. Oh. Antisipasinya? Lah kalau itu kawin suntik, kadang-kadang dari kawin suntik misalkan. Kalau itu kawin alami, kadang-kadang dari kawin alami misalkan. Maksudnya dari pejantan yang kawin dari betina satu, terus ke betina yang lainnya. Ternyata yang betina ini sudah sakit kelamin misalkan. Terus kawin sama betina lain, lah nular. Oh lebih aman injeksi berarti kawinnya? Enggak. Sebenarnya lebih aman yang alami, tapi sehat dulu yang betina, yang jantan. Oh yang jantan. Cara kita tahu ini jantan clear enggaknya gimana dok? Nah yang pertama jantannya memang nggak boleh sakit, nggak demam. Yang penting nggak demam toh. Kalau demam pasti sakit. Sakit dengan suhunya dia naik itu bisa pengaruh ke menularkan. Kalau suhu tinggi kan semua penyakit suhu tinggi. Iya. Maksudnya ada, misalkan dok, jantan saya ini keluar nanah-nanahnya dari kelaminnya. Lah itu sering terjadi juga dok ya? Iya, lah itu kalau dikawinkan, lah ya jadi betinanya yang kasihan. Wong betinanya lagi serviksnya buka. Lah nanahnya masuk sini. Lah waktu loopnya sudah selesai, apa yang terjadi? Serviknya nutup. Iya, bakteri, virus kesimpan semua di dalam. Nah, bakteri itu kan makhluk yang berkembang biak. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. 8 jadi terus di dalam, sedangkan ini tertutup. Nggak bisa keluar lagi. Bisa keluar lagi. Jadi itu yang menginfeksi. Infeksi piometra tertutup jadinya. Itu nanti menyebabkan berlendir-berlendir itu. Itu nggak berlendir kan tertutup. Jadi besar. Akhirnya operasi, harus angkat kandungan. Tapi kalau yang berlendir-berlendir, biasanya infeksinya nggak banyak. Tapi ada. Ada terus. Tapi nggak banyak. Mungkin kumannya cuma 1 atau 2 ya. Jadi perkembangannya lambat. Itu antibiotik nanti dok ya? Nah, kan nggak tahu, anjingnya juga nggak sakit kalau waktu kumannya sedikit. Waktu dia loop kan terbuka lagi. Lah dari loop ke loop kan 6 bulan. Lah waktu terbuka ini sudah banyak. Akhirnya netes-netes keluar. Ini disebut piometer terbuka. Oh, berarti lebih enak yang terbuka ya, karena bisa keluar ya? Karena bukan lebih enak, mas, lebih mending. Lebih cepat ketahuannya. Lebih cepat ketahuannya. Oh, infeksi kandungan ini, kenapa? Loh ini lendirnya keluar dari ini. Nggak perlu X-ray, nggak perlu USG maksudnya. Tapi kalau tertutup kayak hamil, loh perutnya besar, hamil ini, dok, USG ya, hamil apa enggak? Kita lihat, loh nggak ada anaknya kok. Kita lihat USG lagi, loh ini ada cairannya udah, loh penyuluh ini infeksi. Jadi nggak ada anaknya. Kalau ada anaknya kan di waktu loop ya? Waktu kemungkinan itu bisa kena di waktu. Iya, waktu serviks terbuka. Waktu serviks terbuka, waktu usia mau pemacakan ya? Iya, lah ini akhirnya kenapa menerangkan kenapa betina-betina yang nggak dikawinkan akan terjadi infeksi kandungan di usia tua, 9 tahun, 10 tahun. Oh iya. Kenapa? Karena waktu dia serviksnya terbuka waktu umur 9 tahun itu kan terbuka. Lah, ini terinfeksi di situ. Jadinya karena dia nggak pernah dihamilkan, kemudian ini nggak dikawinkan ya. Memang kalau memang dari awal, dok saya beli anjing tapi nggak mau punya anjing, nggak mau punya anak, steril sekalian. Pilihannya dari awal sebelum dia usia 1 tahun malah. Jadi beli kan misalnya beli umur 3 bulan, terus ke dokter vaksin, itu kita tanyain biasanya, Bu mau dianain apa mau biarin nggak dianain. Kalau nggak dianain steril Bu, waktu umur 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi memang udah harus buat keputusan ya. Iya, harus cepat. Kalau nggak nanti dia umur 9 tahun piometra. Ya kalau 9 tahun tuh waktu kondisinya masih fit. Tapi kalau nggak fit 9 tahun, 10 tahun, apalagi ada yang 13 tahun. Yang kasihan tuh 13 tahun piometra. Kita operasi nggak bisa. Anjingnya kesakitan.
Akhirnya keputusannya cuma dua, menunggu dia mati sendiri atau eutanasi. Atau ya disuntik kasar. Iya. Sorry to say-nya suntik mati ya. Karena begitu umur 13 tahun kita tes darah, hasilnya apa? Ginjalnya jelek, livernya jelek, jantungnya jelek. Lah kita masukin bius sama aja membunuhnya. Iya, benar. Ya kalau orangnya mau tengok, dok dioperasi atau mati. Loh Bu, hasil tes darah nih. Sudah memburuk semua. Kalau ibu mau operasi, saya lakukan. Kalau ibu nggak mau operasi, ya terserah ibu. Opsinya nanti biar ini ada pemiliknya yang milih. Iya, bukan nanti dioperasi kemudian mati. Kita, dok kenapa kok mati? Kenapa ya? Nggak tahu, kita belum periksa darah. Iya, itu fungsinya untuk alat itu tadi. Fungsinya itu untuk kelayaan. Ya kita aja mau operasi kutil aja ada tes darah sama di di rumah sakit misalnya di rumah sakit Mas Ido mau operasi apa nih? Mau hilangkan tato misalkan. Apa di bios misalkan. Kan mesti tes darah. Iya. Malah kadang-kadang tes darahnya nggak sekali. Sekarang tes darah, nanti 2 hari lagi tes darah lagi. Dokternya mau memastikan, dan itu nggak izin dokternya kan? Iya. Nggak izin kan, padahal biayanya tes darah mahal. Kalau kita harus izin karena kan berhubungan dengan karena kan ada biaya yang harus dibayar sama ownernya. Kita kan Mas Ido pernah ke rumah sakit toh? Pernah. Mama juga pernah sakit. Itu tes darah berapa kali? Dan biasanya kalau untuk manusia sih bisa tanda tangan dok. Setiap dokter mau kasih obat apa atau setiap ada tindakan X-ray atau apa itu? Kadang-kadang enggak, tanda tangan di depan awal. Menerima semua tindakan yang dilakukan dokter. Itu nanti ya hari pertama di tes darah, hari kedua tes darah lagi, hari ketiga tes darah lagi. Iya. Nah dok, mau tanya, kalau untuk anjing yang kasus-kasus seperti French Bulldog ini, kalau dia mau operasi, itu operasinya di hari keberapa? Atau menunggu gejala-gejala dulu, atau udah ada patokan dari hari keberapa dia kawin, dari kawin pertama, hari keberapa dari kawin pertama? Setiap yang kan ada 2, sudah pernah melahirkan apa belum? Kalau misalkan dia masih pertama kali melahirkan, kita selalu tunggu hari-harinya. Siapa tahu dia bisa normal. Tapi kalau jenis French Bulldog, memang opsinya sesar. Sesar, lebih aman. Jadi kita tunggu sampai detik-detik dia kontraksi. Berarti nggak ada patokan hari keberapanya? Nggak ada. Ini bisa 61, 62, 63, 64, 65. Jadi owner harus standby ya? Kalau nggak mau repot ya dibawa ke klinik? Ya, kalau nggak mau repot di klinik. Karena kita akan ukur suhunya juga. Pagi sore sudah turun nggak? Turun. Masih di bawah 38. 37,5, 4,3. Nanti kita bisa tahu nih. Jadi sebenarnya kita lebih enak karena tahu kira-kira kapan ini. Sekarang sudah 37,2 misalkan. Terus kemudian kita ukur lagi. Loh, sudah 38. Ya sudah waktunya itu. Berarti kan habis turun pasti naik. Nah, kalau sudah turun naik, berarti ini sudah agak kelewatan sebenarnya sih. Nah, tapi itu malah yang pas. Malah waktunya pas. Berarti nggak ada patokan hari ya, tergantung lihat gejalanya ya dok ya? Nggak ada patokan sama sekali, nggak ada patokan hari. Dari sini, kalau ada yang kayak kemarin ada yang juga ya klien yang, dok sesar aja. Ini belum ada tanda-tandanya. Air susunya juga belum keluar. Tunggulah Pak, nanti ada. Enggak dok, ini sebelum dulu itu pokoknya ini katanya breeder sebelumnya ini hari 61 sudah harus sesar. Kalau Bapak mau sesar di klinik lain. Ya, karena terlalu resiko ya. Kalau jadi, patokannya hari. Iya, maksudnya kalau Bapak mau sesar sekarang, sesar di klinik lain nggak apa-apa kok Pak. Maksudnya saya nggak sesar ini juga nggak apa-apa, ini belum ada tanda-tandanya. Sama kalau untuk misalkan susu indukan nggak keluar dok. Langkah-langkahnya untuk breeder itu gimana? Harus pakai susu pengganti apa? Cara pemberiannya gimana? Kadang-kadang kita bagi sama 2 terah kecil sama terah besar aja mas. Biasanya kalau terah kecil cocok sekali sama, bisa nyebut merek nggak? Nggak apa-apa, sebut merek aja. Jadi sementara untuk susu formula kita pakai 2 merek ini, Royal Canin sama S-Black. Dua ini. Susu kambing nggak dok ya? Kalau untuk terah besar, susu kambing boleh jadi opsi. Oh, boleh jadi opsi ya? Kalau untuk terah kecil yang pom, biasanya malah bedegelen. Nggak bisa pup. Oh, sembelit? Sembelit. Oke. Bahasa Jawa kan bedegelen ya? Bedegelen. Tutuk wong Jawa. Sembelit ya? Ngerti aku bedegelen ngerti. Jadi pupnya keras. Pupnya keras. Itu pada untuk terah kecil. Jadi biasanya terah kecil kita nggak saranin untuk susu kambing. Jadi harus mengikhlaskan tidak dapat kolestrum ya? Kalau seumpama susu indukan mampet ya? Iya. Ya itu, tapi itu pengalaman dokter masih bisa survive kan dok?
berkurang, tapi survive tapi berkurang. Oh, masih bisa ya? Iya, 2 ini pakai asal susu ini, jangan pakai susu yang Merek lain ya? Susu, Denko, apalagi susu manusia ya? Ini aduh nanti mencret nggak karu-karuan. Kalau terah besar masih oke. Jadi untuk misalkan Alaskan Malamut seperti itu ya, cocok sekali dengan susu kambing. Bully, Bulldog, French Bulldog. Itu masih bisa ya? French Bulldog bisa ya? Masih bisa. Itu cocok banget dengan susu kambing karena terah besar ya. Kalau untuk Pom Poodle, Shih Tzu, Maltese, Peking, ini kok nggak rekomend ya? Lebih baik pakai susu pabrikan itu ya? Kalau untuk itu dok? Tapi kita tetap harus berusaha untuk kayak ini. Ini hari ketiga baru keluar nih. Ini hari ketiga. Hari ini hari ketiga. Hari ketiga baru keluar. Sebelumnya kita kasih formula. Oke. Jadi kita paksa dengan obat-obatan dan suntik. Oksitosin bisa untuk membantu lancarkan air susu. Air susu ya. Terus Moloko B12 sama lancar ASI kita bisa bantu. Kalau untuk usia anak anjing itu rawannya di usia berapa? 1 sampai 3 hari pertama. Itu rawan pertama. Setelah lewat 3 hari, nanti 1 minggu pertama. Biasanya insya Allah kalau sudah minggu kedua sudah lebih safe. Lebih safe ya? Minggu kedua itu pas dia sudah melek ya. Udah mata udah kan melek. Minggu kedua ada yang 10 hari, ada yang 11 hari, ada yang 12 hari baru melek. Nah, kalau sudah melek mata biasanya sudah lebih survive. Sudah lebih oke. Cuma kadang-kadang meninggalnya kalau memang sudah survive itu biasanya meninggal karena kecepit kandang, ketindihan induknya. Terah besar, terah yang gendut-gendut, atau keluar dari kandang. Biasanya kalau mata udah kebuka itu udah aman ya, harusnya ya? Harusnya lebih aman. Nah kalau untuk ya, kandang-kandang harusnya kayak gini, anaknya bisa keluar itu. Kalau nggak dikasih sekat-sekat kayak gitu. Terus bisa keluar lah, tiba-tiba kalau nggak dipantau, sudah di luar 3 jam ya mati. Kalau untuk pengenalan dari dia susu induknya mulai kemakan dok, usia berapa dok? Mengenal dog food? 3 minggu ini full cair ya, maksudnya full cair itu 3 minggu itu susu. Full susu. Susu formula atau susu induk, pokoknya 3 minggu itu full susu. Minggu keempat baru diperkenalkan dengan makanan bubur. Makanan bubur ya? Bisa bubur bayi manusia boleh, atau bubur bayi anjing boleh, atau bubur dog food. Oke, nah ini dok, untuk pertanyaan terakhir ya dok ya. Dijelaskan vaksinasinya ke papis, dari vaksinasi pertama sampai ke kedua atau ketiga. Untuk terah besar, usianya juga. Vaksin pertama umur 6 minggu sampai 7 minggu. Tapi kalau untuk terah besar bisa kita pakai untuk umur mulai 6 minggu bisa. Tapi untuk terah kecil kita naikin dari 7 minggu. Terah kecil kayak Chihuahua, ada kadang Chihuahua masih kecil banget. Masa sudah 2 bulan aja cuma 0,4 0,5 gram ya beratnya loh. Nah, itu biasanya kita tunda sampai umur 2 bulan. Sampai umur vaksin pertama umur 2 bulan. Untuk yang beratnya kecil, setengah kilo. Kalau yang agak besar bisa 1,5 bulan ya. Kalau yang terah besar sudah 1,5 bulan aja udah mulai. Vaksin kedua? 1 bulan setelahnya. Vaksin ketiga? 1 bulan lagi setelahnya. Oke. Nah, setelah 3 kali vaksin, baru 1 tahun. Baru perulangan 1 tahun ya. Nah, itu udah informasi dari Dr. Rudy, sudah saya kira udah cukup lengkap sekali. Jadi sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol sama Dr. Rudy. See you next video ya. Dadah.